Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng Budian, hari ini akan membahas tentang jaringan tumbuhan bagian kedua dalam subbab jaringan penyusun organ tumbuhan. Nah, organ-organ pada tumbuhan itu ada setidaknya 5. Yang pertama adalah akar, kedua adalah batang, ketiga adalah daun, keempat bunga, kelima buah dan biji. Akar, batang, dan daun kita katakan sebagai organ utama, sementara organ-organ tambahannya bisa berupa bunga, buah, dan biji. Kita bahas untuk organ yang pertama, akar. Fungsi akar yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya. Yang kedua adalah menyerap air. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat, alat perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Kalian bisa menemukannya misalnya pada tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Struktur akar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah epidermis, yang tersusun dari sel-sel yang rapat. Umumnya hanya terdiri dari selapis sel saja, memiliki dinding sel yang tipis, bermodifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air. Yang kedua adalah korteks yang memiliki susunan sel yang kurang rapat, sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Korteks disusun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim dapat berfungsi sebagai jaringan penimbun, sementara untuk kolenkim dan sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penguat. Lapisan terdalam pada korteks bermodifikasi menjadi endodermis. Struktur ketiga adalah endodermis, yang merupakan struktur yang memisahkan korteks dengan silinder pusat. Endodermis terdiri dari selapis sel yang sebagian besar dindingnya mengalami penebalan membentuk pita Kaspari. Sementara itu, dinding yang tidak menebal disebut sebagai sel peresap, sehingga akan memungkinkan air untuk bisa masuk ke silinder pusat. Nah, untuk ini silahkan kalau kalian merasa belum jelas, kembali ke proses transportasi air di subbab sebelumnya. Struktur akar yang terakhir adalah stel atau silinder pusat, yang tersusun dari jaringan-jaringan berikut. Yang pertama adalah perisikel atau perikambium, yang berfungsi untuk membentuk cabang akar. Yang kedua adalah berkas pengangkut, yang terdiri dari silem dan flom. Ingat, silem bertugas untuk mengangkut air, sementara flom dia akan mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis. Dan yang ketiga adalah empulur, yaitu bagian yang paling dalam atau terletak di antara berkas pengangkut. Pada gambar ini adalah penampang melintang akar dikotil untuk yang A dan monokotil untuk yang B. Organ selanjutnya adalah batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, berfungsi menjadi tempat duduknya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, batang dapat berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif atau aseksual, misalkan ketika kalian melakukan stek batang. Yang keempat adalah jalan untuk naiknya air dari akar ke daun. Struktur batang terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama adalah epidermis. Seperti umumnya, epidermis tersusun dari selapis sel yang rapat. Untuk epidermis, di sini kita temukan pada tumbuhan muda dan tumbuhan yang tidak berkayu. Sementara pada tumbuhan yang berkayu, semisal dikotil dan gimnosperme, terdapat lapisan gabus. Lapisan gabus inilah yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya ketika epidermis ini mengalami kerusakan karena adanya pertumbuhan sekunder. Nah, epidermis pada batang dapat bermodifikasi menjadi lentisel, trikomata, dan sebagainya. Struktur batang yang kedua adalah korteks. Korteks disusun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Struktur ketiga adalah stel atau silinder pusat yang terdiri atas perisikel, parenkim empulur, dan berkas pengangkut. Nah, pada gambar di sini adalah penampang melintang dari batang dikotil. Coba perhatikan strukturnya, letak silem, flom, serta ada dan tidaknya kambium. Dan ini adalah penampang melintang pada batang monokotil. Organ selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai yang pertama tempat fotosintesis. Yang kedua adalah alat respirasi pada tumbuhan. Yang ketiga adalah alat reproduksi vegetatif atau aseksual. Misalkan kalian jumpai pada tanaman cocor bebek, di mana pada daunnya di sini muncul tunas-tunas adventif. Dan yang keempat adalah alat untuk transpirasi atau penguapan air. Daun dikatakan sebagai daun lengkap ketika memiliki bagian-bagian yaitu pelepah atau upih daun, tangkai daun, serta helaian daun. Silakan simak gambar di sebelah kanan. Struktur daun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah epidermis. Kembali lagi, epidermis tersusun dari selapis sel. Untuk epidermis daun, terdapat di bagian sisi atas dan sisi bawah daun. Nah, epidermis daun dapat bermodifikasi menjadi stomata untuk keluar masuknya udara, kemudian trikomata untuk melindungi dari predator dan mengurangi penguapan, serta sel kipas untuk menggulung daun, dan lain sebagainya. Struktur kedua adalah mesofil yang disebut juga sebagai daging daun. Tersusun dari jaringan parenkim dan banyak mengandung klorofil. Yang ketiga adalah berkas pengangkut, terdiri dari silem dan flom. Serta yang keempat, ada bagian tambahan di sini berupa jaringan tambahan, semisal adalah kelenjar yang menghasilkan sekret tertentu, seperti pada tanaman jeruk. Ya, daun jeruk itu dia menghasilkan sekret tertentu yaitu minyak atsiri. Gambar berikut adalah anatomi daun. Selanjutnya adalah bunga. Pada tumbuhan, bunga di sini berfungsi sebagai alat reproduksi generatif, yaitu pada kelompok tumbuhan berbunga atau spermatofita. Bagian-bagian bunga dapat kalian lihat pada gambar di samping. Nah, biasanya bagian-bagian bunga itu dapat dikelompokkan menjadi bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril tidak terlibat dalam proses reproduksi,
Sementara bagian fertil dia terlibat dalam reproduksi langsung karena dia menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Buah. Buah terbentuk dari bakal buah yang mengalami fertilisasi. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Struktur buah terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah eksokarp atau kulit luar. Yang kedua adalah mesokarp atau kita mengenalnya sebagai daging buah. Dan yang ketiga adalah endokarp, yaitu yang mengelilingi biji. Kalian bisa lihat gambarnya di slide berikut. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena di dalamnya mengandung calon tumbuhan baru. Struktur biji terdiri dari yang pertama adalah kulit biji, yaitu bagian yang terluar yang membungkus biji. Kemudian ada tali pusar atau tangkai biji. Di sini akan menghubungkan biji dengan buah. Dan yang ketiga adalah bagian inti biji, ini yang mengandung calon individu baru dan cadangan makanannya atau endospermnya. Nah, berikut adalah gambar bagian-bagian biji. Oke, setelah kalian simak penjelasan tadi, silahkan buat tabel perbandingan struktur jaringan penyusun organ, yaitu akar, batang, dan daun, pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Selamat bekerja, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.